Sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi adalah sistem biologis pasif yang menghilangkan kelebihan bahan yang tidak perlu atau berbahaya dari suatu organisme untuk membantu menjaga homeostasis atau keseimbangan lingkungan internal dalam organisme dan mencegah kerusakan pada tubuh itu membentuk fitur penting dari anatomi manusia. Kulit berperan minimal dalam ekstreta resistum. Kulit mengeluarkan cairan yang disebut keringat melalui kelenjar keringat yang terletak di dermis yang membawa sejumlah kecil limbah metabolisme, proses pencernaan dan penyerapan, melepaskan nutrisi ke dalam aliran darah, tetapi kelebihan nutrisi, garam, air mineral, serta obat-obatan dan racun juga dapat memasuki aliran darah melalui sistem pencernaan. Sel-sel tubuh juga melepaskan produk limbah beracun seperti amonia yang diubah menjadi urea yang kurang beracun oleh hati ke dalam aliran darah. Bahan-bahan kelebihan obat-obatan, racun, dan limbah jika dibiarkan menumpuk di aliran darah dapat mengancam kesehatan individu dengan membuang keseimbangan kimia kritis darah dan cairan ekstraseluler yang membasahi sel-sel tubuh harus memiliki konsentrasi yang diatur secara tepat dari berbagai garam, kadar air yang sesuai dan zat terlarut dan produk limbah lainnya tidak boleh diizinkan untuk mencapai tingkat beracun. Beban menjaga keseimbangan kimia yang tepat atau homeostasis dalam tubuh. Sebagian besar jatuh pada ginjal. Ginjal manusia dipasangkan. Ginjal organ berbentuk kacang yang terletak di kedua sisi tulang belakang, memanjang sedikit di atas pinggang. Ginjal berfungsi sebagai organ ekskresi utama tubuh, menghilangkan produk sisa metabolisme dengan menyaring darah. Darah yang membawa limbah Verloes memasuki setiap ginjal melalui arteri. Setelah disaring, darah keluar melalui vena ginjal. Ginjal mengandung lapisan luar padat, tempat urin terbentuk, dan ruang dalam berongga yang disebut pelvis ginjal, yang merupakan ruang pengumpul bercabang yang menyalurkan urin ke uretra. Lapisan luar ginjal dibagi menjadi mendula ginjal berbentuk kipas dan overland korteks ginjal. Unit filtrasi dasar terdiri dari kapiler darah, dinding yang sangat tipis. Setiap kelompok kapiler dikaitkan dengan ujung tabung berbentuk cangkir yang mengumpulkan urin yang disaring. Setiap ginjal memiliki sejumlah besar unit filtrasi yang disebut nephron pack berdekatan. Produk limbah adalah limbah nitrogen yang dikumpulkan dari darah dalam bentuk urin. Urin yang dihasilkan melewati uretra ke kandung kemih. Urin disimpan dalam darah urin, dan urin dikeluarkan keluar melalui uretra. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana selama diproduksi proses pembentukan urin berlangsung. Ada 3 langkah. Yang pertama, filtrasi. 2, reabsorpsi. 3, filtrasi sekresi. Limbah nitrogen seperti asam urat urea dikeluarkan dari darah di ginjal. Proses pembentukan urin terjadi di nephron reabsorpsi. Beberapa zat seperti glukosa, asam amino, garam, dan air utama yang disaring bersama dengan nitrogen limbah diserap kembali. Jumlah air yang diserap kembali tergantung pada kelebihan air dan limbah terlarut
Bersama dengan limbah sekresi diserap kembali, komponen limbah disekresikan ke dalam darah ketika urin mengalir melalui bagian tubulus nefron di ginjal. Mekanisme buang air kecil urin yang terbentuk di ginjal masuk ke dalam tabung paru-paru yang disebut uretra. Salah satu ujung uretra adalah terhubung ke ginjal dan ujung yang lain terhubung ke kandung kemih, urin. Urin disimpan dalam kandung kemih sampai tekanan kandung kemih menyebabkan dorongan untuk buang air kecil. Ketika mencapai tekanan untuk mendesak urin keluar melalui uretra, bagaimana kita bisa menahan urin sampai mencapai keinginan untuk buang air kecil? Karena kandung kemih berotot dan berada di bawah kendali sistem saraf kita. Biasanya dapat mengontrol juga untuk buang air kecil. Proses buang air kecil disebut buang air kecil. Sekian penjelasan sistem ekskresi pada manusia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.